Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya berikan untuk materi rangkaian listrik. Jadi contoh-contoh soalnya beserta penyelesaiannya supaya Anda semua mulai mengerti tentang rangkaian listrik searah. Nah, baiklah, silakan kita lihat. Salah satu contohnya adalah rangkaian seperti ini. Saya buat rangkaian sederhana dulu. Ini ada gambar. Nah, dari gambar ini ada beberapa 3 buah ya, tidak masalah, saya tambahin lagi. Nah, tentunya di sini ada namanya sumber tegangan, sumber. Di sini ada bebannya R1, ada beban R2, ini saya buat R3. Yang nilainya saya beri saja, ini contohnya 5 ohm, ini 10 ohm, ini 15 ohm. Gitu. Nah, tegangan sumbernya saya buat saja di sini 10 volt. Nah, gitu. Nah, dari rangkaian ini ada beberapa pertanyaan. Contohnya yang pertama, ya, berapa arus di sini ada arus I total ya, I totalnya. Tentunya nomor 2. I1, I2, sini I3, I4. Nah, dari rangkaian ini kita melihat bahwa di sini ada sumber yang terhubung langsung ke resistor. Resistor ini juga ke resistor ini. Anda perlu ingat bahwa kalau ini terhubung langsung ke sumber seperti ini, maka tegangan di sini pasti sama dengan di sini. Jadi kalau di sini berlevel 10, maka di sini ya ikut 10, di sini ya 10, di sini 10. Kenapa? Karena ini terhubung langsung. Tidak ada hambatan. Jadi ini penghantarnya langsung seperti itu. Ini juga demikian, kalau ini terhubung langsung seperti ini, maka tegangan ini pasti sama dengan ini. Kalau tegangan di sini sumber ini ada 10 volt, perbedaannya ini dengan ini 10 volt, ya pasti ini ke sini 10, ini ke sini 10, ini ke sini 10. Jadi kalau di sini ada pertanyaan berapa arus I1, I2, I3, I4, nomor 3 contohnya berapa hambatan totalnya. Nah, ini kita bisa menjawab ya. Kalau ini memang ada sumber, meskipun kita tidak menghitung hambatan total, kita bisa tahu langsung I1, I4, juga I2. Ya. Jadi yang I total beda dengan langsung I3 beda. Kenapa? Karena I total ini jumlahan daripada I3 ditambah I2. Seperti hukum Kirchhoff 1. Ya. Hukum Kirchhoff 1 itu arus masuk pasti sama dengan arus keluar. Baiklah, kita lihat di sini. Boleh kalian jawab yang mana dulu? Contohnya kita jawab yang kedua. Jawab yang nomor 2. Maka I1 ya, I3 sama dengan V di R1. Ini caranya nulis. Jadi cara menulisnya adalah V-nya besar, R1. Artinya tegangan miliknya R1. Itu dibagi dengan R1 itu.
Jadi I3 itu adalah sama dengan I yang mengalir di R1. Sehingga ini sama dengan, karena VR1 itu sama dengan V sumber, karena terhubung langsung. Jadi kalau terhubung langsung itu pasti VR ini pasti sama dengan ini. Sehingga kita bisa nulis ini sama dengan 10 volt ya, karena ini sama, dibagi R1 nya 5 ohm, seperti itu. Sehingga ini sama dengan 2 ampere. Jadi arus yang mengalir di sini adalah tegangan ini dibagi hambatan. Asalnya tegangan di sini pasti sama dengan ini, sehingga tegangan ini dibagi hambatan ini menghasilkan arus di dalam ini. Ini hukum Ohm seperti itu. Jadi jangan langsung ini bagi ini, bukan. Jadi ini tegangan ini karena terhubung langsung dengan sumber, ya. Karena terhubung langsung dengan sumber, maka tegangan di sini pasti sama dengan di sini. Nah, arus yang mengalir di dalam R1 atau di sebelahnya ini pasti sama dengan tegangan ini dibagi hambatannya dia, sehingga arus I3 ketemu. Baik, berikutnya I4 caranya sama, itu sama dengan I yang mengalir di R2, yaitu sama dengan V R2 dibagi R2, atau V sumber, karena ini sama ya, sama dengan R2, itu sama dengan 10 dibagi 10 ohm, ketemu 1 ampere. Nah, begitu juga dengan ini, maka tegangan di sini dibagi R ini, ketemu bahwa I2 itu sama dengan 10 volt sama dengan bagi 15 ohm, sehingga ketemu bagi 5 2 dibagi 5 3. Biarkan begini aja, 2/3 ampere, atau kalau dibuat 0, ya 0,666 ya, 0,667 ampere. Nah, dari arus 3, arus 4, arus 2, maka arus 1 bisa diperoleh. Ini kelihatan di sini. Jadi kalau kelihatan bahwa I1 itu sama dengan I2 ditambah I4. Ya. Itu sama dengan I2-nya ketemu tadi 2/3 ampere ditambah dengan I4-nya adalah ini tadi 1 ampere. Maka ini sama dengan 1/2/3 ampere. Nah, sekarang I total berapa? Ya, I total sama dengan I1 ditambah dengan I3. I1-nya tadi 1/2/3 ditambah I3-nya 2 ampere. Maka ketemu 3/2/3 ampere. Seperti itu. Jadi I total itu ketemu ini. Maka kedua juga bisa dijawab, yang ke satu bisa dijawab. Nah, berapa hambatan totalnya? Kalau nomor 4 nanti kita buktikan bahwa ini dengan menggunakan persamaan I total juga akan ketemu 3/2/3 ampere. Baik, saya hapus di sini saja ya. Saya sisakan yang bawah. Saya tulis di sini ya. I3 tadi ketemu 2 ampere
sedangkan I4 tadi 1 ampere, I2 adalah 2/3 ampere. Ini untuk mengingat saja. Kita jawab. Jadi jawaban kedua tadi sudah menjawab yang pertama. Yang ketiga, jawaban yang ketiga ya. Bahwa ini R total karena paralel, maka R total itu sama dengan ya, R total itu berarti 1/R total 1/R1 ini boleh 1/R2 plus 1/R3 berarti sama dengan 1/R1 1/5 tambah 1/10 tambah 1/15. Nah 5, 10, 15 bisa kita samakan dengan 30 ya. 30 kan bisa habis dibagi 15, bisa habis dibagi 10, bagi 5. Ini saya tulis saja di sini, hemat tempat. Nah ini adalah jadi 1/30. Ini. 30 dibagi 5, 6 dikalikan atasnya 1, berarti tetap 6. 30 bagi 10 ada 3, ditaruh atasnya kalikan 1. 30 bagi 15 ada 2, dikalikan atasnya 1. Maka totalnya ini silakan dijumlah di pelajaran SD kelas 3 ya. 6 tambah 3 tambah 2. Itu ada 11/30. Nah, karena ini 1/RT, maka RT-nya harus dibalik, yaitu 30 bagi 11 ohm. Ya. Itu sama dengan ini ada 2. Ini sisa 8/11 ohm. Nah, kalau kita hitung, kalau dibiarkan 30/11 juga tidak masalah. Coba sekarang kita hitung bahwa I total sama dengan V total dibagi R total. Benar enggak? V total ini, V total ya ini V nya sumbernya itu sendiri. Karena ini terhubung paralel ya tegangannya pasti sama karena terhubung langsung. Itu 10 volt dibagi ini 30/11. Nah, 30/11 karena ini dibagi-bagi ini bisa lompat di sini ya. Iya, itu sama dengan ini berarti 110, 11 kali 10 ya. Ini 110 bagi 30. Satuannya ampere. Kita coret berarti 11 bagi 3. 11 bagi 3 itu berarti kalau di 3 berarti 3 kali 3 9, sisa 2/3 ampere. Akan sama ini. Berarti bahwa I total kalau menggunakan rumus ini juga akan persis sama dengan yang satu-satu tadi. Jadi tidak ada perbedaan. Baiklah, sekarang kita akan melihat ini contoh yang kedua. Ini ada sebuah sumber bernilai 20 volt yang masing-masing ada beban R1, R2 yang disusun sedemikian. Jadi kalau di sini ada pertanyaan, ya, pertanyaannya semacam ini, I totalnya berapa? Arus yang mengalir di sininya semuanya berapa ampere? Terus yang B contohnya saya buat ABC ini ya. Berapa tegangan di R1? Jadi di sini itu karena ini ada arus yang mengalir sekali lagi sesuai hukum Ohm.
Karena ini ada arus yang mengalir di R, pasti di ujung-ujung ini terjadi beda potensial atau ada tegangan. Begitu juga di R2, karena ada arus yang mengalir, pasti di sini ada tegangan. Di sini juga ada tegangan. Nah, sekarang kita akan membuktikan juga nanti hasilnya apakah tegangan ini kalau dijumlahkan sama dengan sumber sesuai hukum Kirchhoff, itu pasti sama, pasti, bukan kira-kira ya. Cuma kita jawab dulu yang ini dulu. Baik. Yang A, jadi I total itu kita tidak boleh seperti yang contoh sebelumnya, karena tegangan ini adalah miliknya bersama, yaitu miliknya R1, miliknya R2, miliknya R3. Jadi di dalam rangkaian ini namanya rangkaian seri. Jadi di dalam rangkaian seri ini, yang sama adalah arusnya, maka arus di I R1 itu pasti sama dengan arus di R2, ya pasti sama dengan arus di R3, pasti. Ini sama. Nah, sekarang akan kita jawab. Kalau I total itu adalah I total sama dengan V total dibagi R total. R totalnya belum tahu, V totalnya ini sumbernya itu sendiri, maka I totalnya ketemu. Nah, justru yang bisa kita jawab yang E dulu. Sehingga kita jawab dulu R total, karena ini tersusun seri, ya pasti rangkaian seri adalah ditambahkan. Jadi R1 ditambahkan R2 tambah R3. Seperti yang sudah saya buktikan beberapa episode sebelumnya. Jadi ini ada mana R1 plus R2 plus R3. Itu sama dengan 20 ohm ditambah 5 ohm ditambah 15 ohm, sehingga totalnya ketemu 40 ohm. Gitu. Maka I total bisa kita jawab sekarang. I total sama dengan V total 20 volt ya, dibagi 40 ohm. Nah, sekarang berarti sudah ketemu 20 coret-coret, nah ini 2/4 berarti setengah, 1/2 ampere. Nah, begitu. Ya. Nah, I total sudah ketemu, maka V di R1 ya pasti ketemu. V di R1 ini tegangan miliknya R1. Nah, karena ini positif, di sini lebih negatif, maka arus pasti mengalir ke sana. Nah, sana. Ya. Sana, melingkar. Maka di sini lebih positif daripada ini. Nah, di sini lebih positif daripada ini. Berapa perbedaan tegangannya? Yaitu VR1 sama dengan I miliknya R1 ya kalikan R1 itu sendiri. I yang mengalir di R1 ini kan sama. Ini sama dengan I total. Karena rangkaian dalam satu rangkaian tertutup. Jadi di rangkaian seri tertutup itu arusnya selalu sama. Maka I total itu ya sama dengan R1. Jadi I total itu sama dengan I R1. Sama dengan ini tadi, setengah ampere. Sehingga setengah ampere dikalikan R1 20 ohm, maka ketemu 10 volt. Nah, satuan jangan lupa, jangan sampai salah, harus ada, karena kalau tidak ada satuannya, dia hanya berupa angka, tidak ada maknanya. Ya. Jadi ini VR1 dibagi 10, jadinya 10. Nah, begitu juga di VR2. V di R2 yaitu sama dengan IR2 kalikan R2 itu sendiri. Sama VIR, VIR, hak milik yang penting. Jadi IR1 sama ini setengah ampere dikalikan R2, R2 nya 5 ohm, maka ketemu 2,5 ya. 2,5 boleh, 2,5 gini boleh, 2,5 volt. Nah, sekarang yang D. Nah, D V di R3 itu sama dengan I
R3 kali R3. Itu sama dengan setengah, sama karena harusnya sama semua. Berikan R3 nya 15 ohm. Ketemu 7,5 volt. Nah, kita lihat di sini ada 10, ada 2,5, ada 7,5. Jadi di sini ada plus min, plus min, plus min. Nah, itu berarti tersusun seri, sehingga V total itu ya pasti sama. Kita coba jumlahkan ya, dari VR1 plus VR2 plus VR3. VR1 nya ini 10 tambah 2,5 tambah 7,5 adalah 20 volt. Nah, ini sudah terbukti bahwa ini sama dengan ini, sama dengan sumbernya. Artinya apa ini? Artinya bahwa di dalam rangkaian seri, tegangan masing-masing ini kalau kita jumlahkan ya pasti sama dengan sumber, sesuai hukum Kirchhoff 2. Cuma di sini dalam pertanyaan saya buktikan juga dengan jawabannya dan menghasilkan bahwa tegangan di masing-masing itu kalau kita jumlahkan ya sama dengan tegangan sumber. Ini saya kira itu. Nanti terakhir akan saya berikan contoh yang campuran. Paus ya. Silakan saya tunjukkan di sini. Baiklah, untuk yang ketiga saya berikan contoh soal seperti ini ya. Ini ada sebuah rangkaian campuran, jadi antara R1 ini ada R2, ini ada R3. Nah, kalau rangkaian campuran seperti ini, maka rangkaian ini harus diselesaikan dulu yang ini paralel. Ini harus disatukan dulu. Kalau ini sudah disatukan jadi satu resistor pengganti, maka resistor satu dengan resistor pengganti bisa ditambahkan karena dia terhubung seri. Jadi contohnya kalau ini saya tanyakan ini ya, berapa I totalnya? Yang B adalah saya tanyakan berapa V di R1, C adalah V di R2, terus yang D adalah berapa arus di R2, berapa arus di R3. Nah, ini sudah mencakup keseluruhan. Nah, di dalam rangkaian ini yang bisa Anda tentukan adalah pengganti, hambatan pengganti ini. Di ketiga-tiganya ini harus disatukan. Cara menyatukannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Maka R total itu sama dengan ya R2 paralel, ini paralel ya, dengan R3. Jadi kalau paralel baru disatukan dengan R1. Ini seri ya, seri, ini paralel. Nah, itu. Jadi nanti rangkaian ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini R paralelnya, ini R1. R paralel disatukan. Nah, ini kedua akan tersusun seri. Ini seri. Sehingga kita selesaikan R paralel dulu. R paralel nilai berapa? 2 dengan 3 ya. Sama dengan, karena ini cuma 2 buah, kita bisa menggunakan perkalian, yaitu R1 kali R2 dibagi R1 ditambah R2. Nggak pakai seper-seper boleh. Sehingga ini sama dengan 60 kali 30 bagi 60 plus 30. Langsung satuannya ohm, karena ini ohm ya. Itu sama dengan 18 ini, sampai nolnya 2 bagi ini 90. Coret ini 180 bagi 9. Ketemu 20 ohm. Nah, karena paralel ini 20 ohm sudah ketemu, maka R totalnya bisa kita hitung sekarang. R total
Itu R1 ditambah R paralel 1, 2, 3 sama dengan 40 ohm tambah dengan ini totalnya ini itu 20 ohm, ketemu 60 ohm. Nah, setelah ketemu R total ini jadi satu bagian, maka arus di sini pasti ketemu ya, ini total ini ya. Ini adalah I, katakan ini I miliknya R2 ya, R2. Ini I miliknya R3. Nah, ini miliknya I R1. Nah, ini bercabang sekali lagi hukum Kirchhoff, arus masuk pasti sama dengan arus keluar. Karena ini masuk 1 keluarnya 2, ya tentunya IR2 tidak mungkin sama dengan IR1. Karena itu ada cabangnya. Baik. Maka I total sama dengan V total ya, dibagi R total sama dengan V nya adalah 30 volt ya, bagi hambatan totalnya adalah 60. Nah, ketemu dicoret-coret jadi setengah ampere. Nah, seperti itu. Nah, dengan ketemunya I total di sini setengah ampere, masih ya di sini setengah ampere, ini juga setengah ampere di sini. Nah, melingkar. Karena ini nanti ada cabang ngumpul lagi di sini, ngumpul lagi keluar lagi ya pasti sama dengan ini. Nah, sekarang kita akan mencari berapa VR1. Nah, VR1 ya. V di R1 ya tentunya sama dengan I total kalikan R1. I total I R1 kan sama ini. Ini sama dengan I R1. Artinya apa? I yang mengalir pada R1 sama saja. Itu ini ketemu setengah kalikan R-nya 40 volt. 40 ohm. Ketemu 20 volt. Nah, di sini tegangannya 20. Kenapa lebih kecil dari sini? Ya tentunya karena ini ada dua kelompok resistor. Ya berarti kalau ini 30 ya sisanya di sini pasti 10. Ya. Maka di C, karena ini terhubung langsung pasti tegangan di sini sama. Maka ini dengan ini sama. Ini tegangan miliknya ini ditambahkan dengan tegangan ini pasti sama dengan ini. Ya, jadi V sumber itu sama dengan V miliknya R1 ditambahkan V miliknya R paralel 1, 2 pasti sama itu. Sehingga yang kalau kita tanyakan V di R paralel 2 itu atau V miliknya ini ya sama dengan V sumber dikurangi VR2 sama dengan 30 volt dikurangi 20. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini sudah ketemu 10, mana yang lebih besar tadi 10? Ya ini plusnya, ini minusnya. Pasti seperti itu. Karena mengalir ke sana pasti ini lebih tinggi daripada ini. Itu 10 volt. Cara yang lain juga boleh. Kalau kalian PR1 dibuat cara lain, kita buktikan saja. Ini saya hapus. Jadi P di R1 P R2 ya, P di R2 itu sama dengan I yang mengalir di R2 total, I yang mengalir di sini ya, keseluruhan sini, ya ini tambah ini berarti. Kalau dikalikan dengan R paralel, yaitu sama dengan PR2 sama saja. Tapi ini nilainya harus ditotalkan I-nya, bukan masing-masing. Kalau totalnya sama dengan I sumber ini. Nah, R paralel 23 tadi adalah ketemu 20 ohm. Kita cek. I total tadi adalah ketemu setengah ampere kalikan R paralelnya ini 20 ohm.
Nah, juga ketemu 10 volt, sama saja. Sama. Ya, sama. Nah, sekarang berapa yang mengalir di I R2? I yang mengalir di R2 itu sama dengan V di R2 dibagi R2. Hukum sama ya. Jadi tegangan di R2, tegangan di sini, kalau dibagi hambatan ini yang mengalir di sini dalamnya. Maka I yang mengalir di R2 itu sama dengan V-nya tadi adalah ketemu 10 volt ini dibagi R2-nya 60 ohm. Jadi 1/6 ampere. Begitu juga di I yang mengalir R3 ya 10 volt bagi hambatannya ini. Ya. 30 ohm. Ketemu 1/3 ampere. Nah, kalau kedua ini dijumlahkan, I yang mengalir di R2 plus I yang mengalir di R3 ya pasti sama dengan I total. Kita buktikan I total I R2 berarti 1/6 ditambah 1/3. Ini jadi 1/6, ini jadi 2/6. Pasti jadi setengah ampere sama. Berarti ini sama dengan sumber. Ini. Saya kira itu contohnya. Berarti I2 ketemu, I3 ketemu, ya semua ketemu nanti. Nah, terima kasih. Saya kira itu salah satu contoh. Nanti mungkin akan saya sambung lagi contoh yang lain, ya, yang mungkin lebih aplikasi, lebih aplikatif. Nah, yang penting Anda pelajari dulu ini. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat, dicermati pelan-pelan. Insya Allah Anda berhasil memahami. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.